Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga tercurah ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah yang sama-sama mengharapkan ridho Allah. Sudah 6 hari kita berlalu bersama bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah dan segala amal kebaikan dibalas berlipat ganda. Dalam meningkatkan ibadah dan amalan di bulan puasa, kita jangan sampai lupa meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya adalah membuka aib orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita membuka aib orang lain sebagaimana diperingatkan dalam Al-Quran surat Al-Hujarah ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu tadibu katsiran minaz-zan. Inna ba'dazin isma'u wa la tajassasu wa la ya'badukum ba'du. Ayyuhibbu hadukum ayyakula lahma akihi maitan fakarihtumu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu menggunjing atau ghibah sebagian dari yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Mereka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau menyebut-nyebut saudaramu tentang sesuatu yang mereka benci. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana jika sesuatu yang aku sebutkan tersebut nyata-nyata ada pada saudaraku? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika memang apa yang engkau ceritakan tersebut ada pada dirinya, itulah yang namanya ghibah. Namun jika tidak, berarti engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim. Pesan moral yang bisa kita tarik dari surat Al-Hujarah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa buruk sangka dan mencari-cari kesalahan orang lain serta ghibah atau bergunjing harus dijauhi karena merupakan perbuatan dosa yang menjijikkan. Seumpama memakan daging saudara yang sudah mati, walaupun yang kita gunjingkan tersebut benar-benar terjadi pada mereka. Ada sebuah kisah ringan tentang menutup aib orang lain yang berbuah manis. Ada seorang anak muda melihat mantan guru di sebuah resepsi pernikahan. Pria itu menyalami gurunya dengan penuh penghormatan dan bertanya, "Guru, masih ingatkah dengan aku?"
Namun sayangnya sang guru mengaku tidak mengenalnya. Kemudian dia bilang, dulu aku adalah muridmu. Waktu SMA dulu, aku pernah mencuri jam tangan di dalam kelas, ujarnya mulai bercerita. Saat itu seorang murid menangis dan mengadukan bahwa jam tangannya hilang. Lantas sang guru menyuruh para murid berdiri menghadap dinding serta menutup mata mereka untuk dilakukan pemeriksaan. Saat itu si pria muda itu berpikir bahwa dia akan dipermalukan menjadi bahan ejekan dan hinaan dari teman-temannya jika jam yang dia letakkan dalam sakunya ketahuan. Satu persatu muridnya pun diperiksa oleh guru hingga tibalah gilirannya pada murid tersebut. Sang guru langsung mengambil jam tangan dari saku pria tersebut tanpa berkata apapun dan terus melakukan pemeriksaan sampai siswa yang terakhir. Setelah selesai, sang guru menyuruh seluruh siswa membuka penutup matanya dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sang guru pun menunjukkan jam tangan itu di depan kelas dan memberikan kepada pemiliknya tanpa menyebutkan siapa pencurinya. Hari berganti hari dan tak ada seorang pun murid yang bicara tentang pencurian tangan itu. Kalau istilah sekarang ini, tidak ada yang menyuruh memviralkannya. Dan pria itu bertanya lagi, apakah sekarang sudah ingat dengan sang murid setelah mendengar ceritanya? Pria itu juga bercerita bahwa dia telah berubah tingkah lakunya dan sekarang menjadi pensiunan sukses. Mendengar cerita itu, sang gurunya benar mengingatkannya bahwa dia tidak benar-benar tidak mengingatnya, karena pada saat pemeriksaan tersebut sang guru juga menutup matanya karena tak ingin melihat murid yang telah membuat kesalahan dan tak ingin merasa kecewa atas perbuatan muridnya. Beliau bilang bahwa sejatinya di hati sang guru yang ada hanya cinta dan keinginan tulus agar muridnya berhasil mencapai cita-cita. Jamaah yang dimuliakan Allah, kisah ini mengajarkan kita bahwa menjaga aib orang lain insya Allah berbuah kebaikan. Untuk itu marilah kita jauhi ghibah, fitnah, prasangka dan mencari-cari kesalahan orang lain serta memperluaskan aib sesama. Jagalah aib orang lain sebagaimana kita menjaga aib pribadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf atas segala kesalahan. Kalau ada yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurang baik itu datangnya dari diri saya pribadi. Semoga Allah memberi petunjuk kita kepada jalan yang benar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.